Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alimsyah. Di video kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi Akulaku ya. Karena saat ini banyak sekali nasabah yang mengeluhkan kenapa akun limit Akulakunya itu tidak bisa digunakan untuk melakukan pinjaman alias dibekukan. Dan ada juga yang mengeluhkan verifikasi pinjaman di Akulaku saat ini lama sekali, tidak seperti biasanya. Nah, lantas apa penyebab sehingga Akulaku itu melakukan pembekuan limitnya ke setiap para nasabahnya atau membatasi pinjamannya? Sebenarnya tidak hanya Akulaku aja ya yang saat ini membatasi pemberian pinjaman ke nasabahnya. Sebelumnya juga banyak nasabah yang mengeluhkan sulitnya melakukan pinjaman di aplikasi kredit pintar dan aplikasi-aplikasi lain yang legalitasnya resmi. Sebenarnya faktor yang menyebabkan akun limit para nasabahnya atau pinjamannya dibatasi oleh Akulaku karena Akulaku itu khawatir kalau diberikan pinjaman saat krisis seperti ini, justru nanti banyak nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar. Karena dampak COVID-19 yang terjadi saat ini itu sangat memukul telak perusahaan-perusahaan pinjaman online. Karena tingkat kredit macet saat ini itu melonjak ya, atau naik ya. Banyak orang yang saat ini mengalami kesulitan dalam membayar cicilannya. Makanya dari itu pihak Akulaku itu membatasi limitnya ke setiap nasabahnya. Tetapi masih banyak juga sih nasabah-nasabah yang memang mereka masih di ACC dalam melakukan pinjaman di Akulaku ya, alias limitnya tidak dibekukan. Itu biasanya karena faktor track record riwayat kreditnya baik ya selama melakukan pembayaran atau pinjaman di Akulaku. Tetapi bagi pengguna Akulaku yang pernah mengalami riwayat jelek di Akulaku, dalam artian pernah telat dalam pembayaran, biasanya limitnya memang dibekukan atau dipersulit untuk melakukan pinjaman untuk sementara waktu saat ini. Karena Akulaku itu khawatir akan kemacetan pembayarannya nanti, makanya sekarang agak sulit melakukan pinjaman di Akulaku atau verifikasinya itu agak lama ya, tidak seperti biasanya. Jadi Akulaku itu sangat membatasi saat ini. Mereka juga melihat track record riwayat nasabahnya. Kalau nasabahnya track record riwayat kreditnya baik, selama menggunakan Akulaku, ya besar kemungkinan masih di ACC. Tetapi bagi mereka yang pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran, biasanya agak sulit untuk melakukan pinjaman di Akulaku saat ini. Jadi sekali lagi saya informasikan, kalau akun kalian itu dibekukan oleh Akulaku ataupun saat ini sulit untuk melakukan pinjaman di Akulaku itu ya karena dampak corona saat ini, dampak COVID-19 saat ini. Akulaku itu khawatir kalau nantinya akan meningkatnya tingkat kredit macet dari para nasabahnya, sehingga Akulaku itu membatasi pinjamannya saat ini. Tidak semua nasabah sih yang dipersulit, masih banyak nasabah-nasabah lain yang memang masih diberikan pinjaman oleh Akulaku. Ya seperti itu yang tadi saya sebutkan, biasanya nasabah-nasabah yang memang memiliki riwayat baik dalam melakukan pembayaran ataupun pada saat melakukan pinjaman di Akulaku. Jadi Akulaku itu khawatir ya. Sekali lagi saya informasikan, Akulaku khawatir akan tingkat kredit macetnya. Makanya pinjaman di Akulaku itu saat ini sangat sulit sekali ya. Jadi sekali lagi saya informasikan ke teman-teman, kalau kalian saat ini sulit melakukan pinjaman ke Akulaku itu karena dampak COVID-19. Dan saya juga menyarankan ke teman-teman di saat krisis seperti ini, memang terkadang ada godaan kita yang untuk melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi sebisa mungkin carilah pinjaman ke selain pinjaman online. Karena kalau kalian memutuskan mencari pinjaman di saat krisis seperti ini, kalian melakukan pinjaman di pinjaman online,
itu sama aja kalian membuka pintu masalah. Karena kalian tahu kan dampak dari pinjol itu seperti apa. Di saat krisis seperti ini, di saat kalian mengalami kesulitan, sebisa mungkin jauhilah perkara yang tidak diridhoi. Dalam artian, kalau kalian di saat ini sedang kesulitan ekonomi, lalu kalian mengambil jalur yang tidak diridhoi Allah dengan cara melakukan pinjaman online, sesuatu yang dalam agama itu kan sebenarnya tidak boleh ya, karena ada unsur riba. Justru malah akan menyempitkan jalan rezeki kalian. Makanya saya menyarankan, kalaupun kalian di saat ini sedang membutuhkan dana, sebisa mungkin carilah ke selain pinjaman online ya, entah itu ke teman, kerabat, ataupun saudara-saudara kalian. Jangan pernah di saat kita sedang mengalami kesulitan, justru kita mengambil jalan pintas yang tidak diridhoi Allah dengan cara melakukan pinjaman online. Itu kan sesuatu yang dilarang ya dalam agama ya, karena ada unsur riba di dalamnya. Di saat sulit aja kalian mengambil jalan pintas seperti itu, gimana mau dilancarkan rezeki kalian? Baru diuji dalam kesulitan ekonomi aja kalian mengambil jalur langkah dengan melakukan pinjaman online. Makanya kalau kalian melakukan pinjaman online saat ini sulit, itu sebenarnya bersyukur, karena kalian dijauhkan dari perkara hutang. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.